mereka itu berduka cita. Berlarut-larut, mereka sangat menghormati orang mati. Ketika Yesus mati, itu diturunkan dari salib menurut adat Yahudi. Tuhan sudah menentangnya, tapi karena itu masih melekat di hati murid-muridnya, menurut adat Yahudi itu dirempah-rempahi dengan minyak yang sangat mahal. Jadi mereka itu sangat menghormati roh orang mati. Itu maka dikatakan Tuhan, kalau kau mau ikut aku, tapi kau katakan izinkan aku dulu menguburkan Bapakku, kau gak layak. Artinya apa pendeta? Artinya orang yang masih terikat dengan roh orang mati gak mungkin bisa ikut Tuhan dengan benar. Gak percaya saudara, kita lihat ayatnya ya. Kita putus hubungan dengan orang mati, katakan amin. Yang pertama Ulangan 18:10 sampai dengan 13, kita lihat. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, dukun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, lanjut, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Apa hukumannya? Terus, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. 13. Ya. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi orang yang masih terikat dengan roh orang mati, itu gak mungkin hidupnya benar di mata Tuhan. Kita lihat, masuk surga enggak orang yang terikat dengan orang mati. Lukas 16:23 sampai 31. Orang kaya itu juga mati. Ini kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Waduh, sebelum ke neraka pun sudah sengsara ini. Orang yang mati di luar Tuhan sebelum ke neraka pun sudah sengsara. Di alam maut, Hades, ia memandang ke atas. Jadi Firdaus itu di atas, katakan amin. Hades itu di bawah, haleluya. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini luar biasa. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Next. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu. Ini artinya orang kaya yang punya harta, yang punya uang, lihat kiri kanannya kekurangan, tidak peduli ini bagiannya. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Next. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Kalimatnya bagus ini. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Next. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Lanjut. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia percaya dengan orang mati, terikat rohnya dengan orang mati. Padahal kita mengatakan tadi tidak ada hubungan lagi antara orang hidup dan orang mati. Amin. Amin. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Apa kata Tuhan? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi dia ini percaya, masa dia hidup dia percaya bahwasannya ketika seseorang mati masih bisa berhubungan dengan orang hidup. Orang katakan enggak.
Kita lihat di Matius 23, 29, 30. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang memiliki hubungan dengan orang mati? Celakalah kamu. Apa katanya? Kita baca yuk, 1, 2, 3 ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Terus, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Nah, dari ayat ini kita belajar mengapa ada tugu begitu besar, begitu megah. Karena orang tersebut masih percaya kepada roh orang mati, masih ada hubungan kepada roh orang mati. Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita masih percaya adanya ikatan orang hidup dan orang mati, sampai kapanpun kita gak bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita belajar. Saya perhatikan ada orang sebelum mau buat acara besar pergi dulu ke kuburan. Baru-baru ini mama kami, ini kan adik kami si Lukas mau nikah, mau pesta gitu. Terus ada keluarga dari pihak mama kami ngomong begini, kami pesta tian dua, nggak sempat idah bapak dua kami pesta. Kari sebelum pesta kena ziarah kena kuburan. Katakan ngerana kami sih teman kuburan nih. Datang nanti kami nggak setengah hari aku kundul je aku timai-timai lah medak iya nih. Nah, haleluya. Halo. Kalau orang sampai berziarah, sampai di situ menyalakan lilin, buat puntungan buat rokok di kuburan, sampai ngomong di kuburan, hancur hidup. Saya punya ipar, masih hidup almarhum, pernah kami bareng diajak ziarah. Dari dulu sebelum saya dalam Tuhan pun saya sudah dalam hati nurani saya ini apa urusan sama orang mati ini, kupikir lah. Bagi dalam Tuhan begitu. Makanya mama saya kalau mau ziarah, jangan bilang-bilang sama Bapak Gibson, bahaya. Kena semprot kita nanti katanya. Ya, mereka itu kalau ada sesuatu hal agak ganjil, langsung pergi ziarah. Jumpa sama saya, hepot mereka. Saudara tahu, diajaknya kami ziarah. Mereka udah lepas tradisi ini, tapi terikat dengan roh orang mati. Ketika sampai ke kuburan ngomong sama almarhum mertua, Bapak ngaruh behami. Dikasihnya sesuatu hal ngaruh behami. Songonon bah apa katanya? Rohnya sama cucu-cucumu sama kami. Bapak Supasu Mahami katanya. Aku mikir, ini orang dari gereja Sipolan, gereja paling besar di daerah Tanah Karo sana. Katanya dia udah lepas tradisi, tapi nggak terikat dengan orang mati. Sekarang hancur, habis semuanya, balik menderes. Terikat dengan roh orang mati, hancur hidup kita. Toko-tokonya kita lalap. Haleluya, haleluya. Gimana? Udah siap ziarah? Ngerana karikam si teman kuburan Bapakku, ngora aku kujenda bapakku. Ras calon permen duenda. Dijawab dari dalam, enakku. Pasti mencah-mencah lari ini. Lari mencah-mencah. Itu rawa-rawa itu rata dibuatnya itu. Bodoh kok dipelihara. Kambing dipelihara. Babi dipelihara. Tahun baru merga-rega. Jangan bodoh dipelihara. Haleluya. Gak apa-apa aku bodoh-bodohin orang yang terikat dengan orang-orang mati. Dari malam udah aku barbar itu. Udah aku perangi duluan. Haleluya. Waduh aku tertegun. Iya aku pikir kuburan sampai 2 miliar. Jangan teh. Gereja mau runtuh. Untuk apa? Kuburan pakai meteran listrik tuh. Ada jemaat gak ada meteran listriknya. Tapi puji Tuhan di sini sudah pakai meteran listrik. Amin. Selain Laulandak, haleluya. Dapat berkat semua kan? Mana ini Laulanda ini? Dapat berkat semua mereka meteran listrik. Kita nggak boleh terikat dengan roh orang mati.
Mimpi aku datang di sama aku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Kali dia kulihat, nggak ada urusan orang mati sama orang hidup. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat. Dia tahu silsilah kita dari dulu-dulu tahu, masa lalu kita tahu. Renipi aku, kain pindu, rabolang, pendona enda, bergen dia. Bergen dia pas kuburan dai, tamai na selimut. Ini ya kan ada-ada aja sampai 40 hari. Kalau mau hari besar semua pada ziarah. Didoakannya lagi orang mati. Lah, gak ada urusan. Jangan ikut-ikutan sama orang luar sana. Kesannya rohani kali, doa sama orang mati. Saudara tahu kenapa mereka kalau ada acara kematian, ramenya minta ampun. Ramenya itu minta ampun luar biasa. Kenapa? Karena minta doakan itu. Mereka takut kalau mati nanti gak ada yang doakan. Makanya ketika ada orang mati, mereka rame-rame datang. Supaya doakannya, nanti aku mati ada yang doakan gitu. Patentengan pula itu berani mengatakan, aku kalau mati masuk surga. Lah, yang dipuja-pujanya sampai sekarang minta syafaat supaya masuk surga. Lah dia, siapa coba? Keyakinan itu harus ada dasarnya, katakan amin. Ada haleluya. Jangan lagi ada hubungan sama orang mati, katakan amin. Coba yang masih mau ke kuburan bawa teko, bawa panci, bawa apa, cuci muka, sikat gigi di kuburan. Ayo. Bawa teko. Ya kalau aku pas ada jemaat yang memang pahamnya masih belum begitu dalam. Ketika dia apa? Ya tabur bunga dai pendeta. Oh tabur. Ku anggap aja itu lambang. Seperti itulah kehidupan. Seperti bunga. Sebentar mekarnya lalu layu. Begitulah kehidupan kita. Tabur. Cuci tangan dulu. Ya aku cuci gak apa-apa. Tapi kalau suruh cuci muka. Mandi aja sekalian. Ada-ada aja memang. Tapi itu penjawabnya kenapa? Karena dulu hal yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia adalah kematian. Betul? Betul kan? Kematian hal yang paling menakutkan. Tapi Yesus sudah datang, mati, bangkit. Terus apa yang ditakutkan lagi? Dia sudah tunjukkan bahwasanya ada kebangkitan. Bukan hanya dia, bahkan pelayanan-pelayanan para pendeta. Kita banyak lihat sekarang yang mati pun hidup kembali. Halo? Ada haleluya. Mungkin kita pikir Yesus itu mati dan bangkit kembali fiktif. Oh, banyak para pendeta. Bahkan di pelayanan kita ini pun mungkin bisa terjadi yang mati bisa dihidupkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Katakan di kiri kanannya, aku gak mau terikat lagi dengan roh orang mati. 1, 2, 3, ya. Bagi aku pesta, gak pergi aku ziarah. Itu seru itu, ya puji Tuhan. Itulah cara Tuhan tadi. Diduluankannya mama kami tadi. Nongkrong di kuburan tadi. Setengah hari aku timai aja lah medak-medak iya. Diam yang nyuruh ke kuburan tadi, diam dia. Kami nawa, kamu setengah hari pesta kami. Ini nah. Menderbi, bapak derbi, ia sangat mengharapkan kamu berempo. Jadi pagi sebelum pesta, jarah kamu, rana kamu sitek. Nina, aku udah mau cikikikan, ku tahan. Dijawab mama kami, ya aku derbi. Setengah hari aku jago timai, lama-lama pe iya. Ya memang iya, nggak ada hubungan orang mati sama orang hidup. Mana mennya? Nggak perlu bawa ceret lagi ke kuburan. Nanti sekali lagi ada orang meninggal jemaat ada yang bawa ceret, suruh bawa sabun mandi. Kita mandikan sekalian, haleluya. Nggak ada hubungan orang hidup sama orang mati. Ya kalau sekedar membersihkan silakan, buat tanda silakan. Perhatikan kuburannya udah makin anjlok ke bawah atau tidak. Ketika Tuhan Yesus datang gak dilihatnya kuburannya merek apa. Tulisannya Fight of Hero. Dia gak lihat mana pendeta yang setiap tahun diperingati hari kematiannya. Itu sesat. Haleluya. Ada gereja di Borok ini asal tahun diperingati hari kematiannya. Buat acara di kuburan. Lah. Makanya sedih hatiku melihat keadaan seperti itu. Gak apa-apa.
Shooting kan? Nanti saya akan posting ini. Biar viral. Bergereja-gereja yang hidup dalam kebodohan itu berdiri tegak. Makanya sampai ada prinsip mereka, kami penginjilan lintas budaya. Budaya sama Injil, di mana apa nyambungnya? Budaya hasil pemikiran manusia, Injil hasil pemikiran Tuhan. Nyambung gak? Gak nyambung. Tapi kan gak semua budaya itu. Ya oke, yang tidak bertentangan silakan. Tapi yang bertentangan, ini yang perlu kita lepas dari dalamnya. Standar hidup kita harus Injil. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus putus hubungan dengan orang mati. Makanya ketika orang pasangannya mati, dia mau nikah lagi silakan, gak ada hubungan lagi kok. Haleluya. Makanya kalau orang, saya cari ini training pranikah, kalau cerai boleh nggak? Boleh. Kalau karena zina dan tapi nggak boleh menikah lagi, tahan. Kalau mau nikah lagi bagaimana? Kembali rujuk. Berarti artinya orang Kristen nggak boleh cerai, lalu menikah kembali. Tepuk tangan, setuju. Baru-baru ini menghadiri pemberkatan nikah pendeta saya, nggak diundang sih. Saya datang aja karena teman kan. Karena saya berpikir begini, kenapa ya? Karena saya telepon pendeta, siap Polan, ini pemberkatan nikahnya, nggak datang. Aku nggak diundang katanya. Terus nggak diundang nggak datang. Aku pikir, kenapa ya? Ketika istriku meninggal, nggak ngundang, aku berdatangan orang. Loh, orang menikah nggak diundangnya, kenapa aku nggak datang? Coba logika kebalik ya. Orang nggak diundang pada datang. Tetangganya pesta nikah nggak diundang dia, mungkin karena lupa dan sebagainya. Kenapa nggak datang? Nggak diundang. Terus mati nanti tetangganya itu nggak diundang pun datang dia. Kan aneh manusia ini kadang-kadang. Tapi nggak di sini tuh. Haleluya. Saya datang aja. Begitu saya datang, ya gitu saya buat status itu. Maklum lah yang namanya single parent digoda-godain. Ya lalap laku digodain, dilirik-lirik, dicomblang-comblangi begitu. Saya berpikir begini. Ini para pendeta-pendeta, kurasa ini pikiran sesatnya, ini pikiran pikir. Para orang-orang di sini ini dilihatnya pendeta si anu menikah sama gadis. Wow. Dia sudah berumur. Kemungkinan besar banyak orang di sini mendoakan supaya cepat mati istrinya, supaya nikah lagi. Kupikir coba. Tapi memang gak ada urusan ketika pasangan meninggal, ya mau nikah lagi silakan. Sejauh itu yang diambil adalah anak Tuhan. Amin. Karena gak ada hubungan orang mati sama orang hidup. Haleluya. Lepas sudah semua ikatannya. Jatuh pancing, datang bolang, bukan. Entah tikusnya itu. Oh, jatuh pancing, perang-perang kan datang bolang tadi. Iya kan? Letakkannya rokok di kuburan tadi habis. Rokoknya rokok putih, rokok Ardat atau rokok Marlboro atau rokok Lucky Strike dan lain sebagainya. Letakkannya habis. Itu rokok putih itu dinyalakan, nyala, nggak usah diisap, bentar aja habis itu, betul? Jangan bilang itu bolang. Coba bikin gudang garam merah atau Cisamsu, nggak habis itu karena kretek dia. Jadi kita nggak boleh terikat dengan roh orang mati. Amin. Kalau mau tahun baru nggak perlu, kalau mau ziarah silakan, mau datang bersihkan silakan. Gak usah aneh-aneh di kuburan lah, tidur di kuburan. Kita lihat lagi yang ketiga, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Siap tertolak, katakan amin. Yang kedua, tidak boleh ada ikatan dengan roh orang mati, amin. Yang ketiga, tidak boleh menoleh ke belakang. Kita lihat nih, Lukas 9, 61 dan 62. Ini gambar menoleh ke belakang. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya begini, ini kan konteksnya belum dalam Tuhan yang mau ikut tadi. Jadi katakan aku mau ikut sama engkau, tapi izinkan aku permisi. Tuhan katakan, kalau kau udah siap, ngapain kau permisi? Artinya apa, pendeta? Kalau saudara tahu firman Tuhan dan mau melakukannya, gak usah permisi sama keluarga yang belum bertobat. Pasti gak dikasih. Pasti tidak disetujuin. Saya mau pesta hari itu. Saya telepon mama saya, Mak, saya mau berumah tangga nih. Oh bagus anakku. Iya.
Tapi mak, mohon maaf, aku bilang. Kenapa? Ini pesta kita nggak pakai acara-acara tatanan adat lagi. Besok di mana naro katanya. Sila lihat datang. Nggak apa-apa mak, mama pun nggak datang nggak apa-apa, aku bilang. Karena tahu aku bakalan nggak setuju jadi ya. Tapi udah aku siapkan diriku. Amin. Haleluya. Mau melakukan firman gak usah tanya dulu. Tapi kalau mau pakai harta orang tua baru ditanya, minta izin. Sama seperti kasus adik saya. Ntar banci pakai kereta andu. Aku mau ke Bandar Meriah maksudnya. Mau nih anak dai. Izin lebih harus nande katanya. Weh. Kam kalau mau pakai izin kam sama mama. Weh nih. Wah luar biasa ini kupikir. Berarti dia setiap kali mau ke gereja mau kemana harus permisi dulu. Itu urusannya itu. Aku mikirkannya ini luar biasa, anak yang luar biasa ini. Berarti setiap kali keluar kereta mak pakai ya. Itu urusannya. Artinya kalau kita orang tua kita punya barang itu harus permisif kayaknya. Amin. Iya. Namanya keluarga harus seperti itu supaya tahu arahnya kemana. Gak boleh sembarangan. Tapi untuk melakukan firman Tuhan gak perlu minta izin. Haleluya. Haleluya. Lah, mau ngasih perpuluhan aja pun nanya dulu. Boleh gak aku? Jangan aku, jangan. Tuker anak daya aja. Tuker BPK aja. Ya, gak perlu izin dari suami, gak perlu izin dari istri, gak perlu izin dari orang tua. Kalau mau melakukan firman Tuhan, lakukan apapun resikonya. Amin. Tidak boleh menoleh ke belakang. Aku mau ikut kau kemana saja Tuhan. Tapi izinkan aku permisi sama bapak, sama mamaku. Udah pasti gak dikasih. Haleluya. Bahkan banyak orang lebih senang anaknya jadi polisi daripada jadi pendeta. Kau mau jadi apa kelak, Amang? Kata Marga Situmeang sama anakku si Gibson. Jadi pendeta. Jangan jadi pendeta, cukup bapak jadi pendeta. Kenapa? Jadi polisi aja. Untuk apa? Supaya ledekin. Aduh, gue mikir gak senang dia. Aku harapkan semua anak-anakku jadi pendeta. Baik yang perempuan menjadi pendeta. Makanya gak peduli aku dia tinggal sama beda keyakinan pun. Pasang keyboard tadi, video call nyanyi dari terbit matahari. Baru nyanyi King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Kalau sama si Gibson dulu lebih aneh badannya karo, kulitnya hitam, rambut keriting. Dulu sama si Gibson, sekarang gak lagi kan. Iya, gak peduli, saya sebut aja nama Yesus. Salam nakku, rajin kau ke gereja ya nakku. Aku bilang mana peduli aku. Karena aku tahu hidup ini sebentar, gak lama. Amin. Haleluya, sebentarnya. Gak tahu kita kapan. Ini baru-baru ini kapal selam hilang. Awaknya berapa orang itu yang mati? Gak tahu kita kapan kita. Sebentar hidup ini. Jadi nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau mau melakukan firman Tuhan gak perlu nunggu izin. Kami gak mau ke gereja, tinggalkan situ. Kita ke gereja, apakah rupanya suami itu? Haleluya. Istri mau ke gereja, tinggalkan situ. Apakah rupanya istri itu? Tak punya istri pun gak apa-apanya. Aku ini. Hello. Ada haleluya. Ada haleluya. Karena ke surga gak ada yang boncengan, gak ada bareng-bareng. Di gereja kita bisa bergandengan tangan. Ke surga gak bisa. Urus sendiri masing-masing. Yes. Bah. Yes. Kalau saudara dan ibu semua bepergian, barang-barang berharga, barang kecil, urus masing-masing. Sekarang saya katakan keselamatan kita, urus masing-masing. Tepuk tangan. Mau ikut Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapkan, siap diri Yang kedua, jangan terikat dengan orang mati. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Kalau mau melakukan firman Tuhan gak perlu minta izin. Tapi kalau mau menikah harus minta izin tongat. Lah biayai kari kamu berempuk. Harus minta izin, ya kan? Udah nangkap? Udah. Yang pertama tadi apa syaratnya supaya bisa ikut Tuhan? Siap tertolak. Amin. Yang kedua, jangan terikat dengan orang mati. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Firman Tuhan, kita bangkit berdiri.